Kalau minum amlodipin tidak menyebabkan gagal ginjal, apakah minum metformin bikin gagal ginjal, Pak? Nah, yuk kita bahas, tapi sebelum itu wajib untuk konsultasi dulu. Buat Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya, silakan pencet tombol plus ya di sini. Agar nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Komen mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Nah, kemarin saya sudah bahas amlodipin nih. Ini keulang lagi pertanyaan, ada yang inbox saya soal dengan metformin. Nah, sama Bapak Ibu, metformin atau glimepirin atau obat gula lainnya itu sifatnya untuk mengontrol gula darah, supaya gula darah terkendali dan turun. Karena kalau misalkan gula darah tinggi dibiarkan aja, itu bisa merusak ginjal. Akhirnya kena gagal ginjal. Jadi bukan obatnya, bukan metforminnya, tapi gula darah yang tinggi tadi akhirnya menyebabkan gagal ginjal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu minum metformin atau obat gula lain yang nggak turun, artinya kemungkinan jawabannya Bapak Ibu hanya mengandalkan obatnya aja, tapi tidak mengatur gaya hidup. Yang kedua mungkin dari pola makannya juga masih berantakan, belum dikonsultasikan. Terkadang beda perspektif antara Bapak Ibu dan saya juga mungkin ngerasa tidak konsumsi gula, tidak konsumsi manis. Nah, padahal setiap makanan itu yang masuk ke dalam tubuh meskipun dia nggak manis akan diubah jadi gula darah. Ini berlaku protokol gula darah yang tinggi ini atau protokol diabetes. Makanya tangannya ginjal itu nggak bisa setengah-setengah tapi harus menyeluruh. Jadi kalau misalkan sudah minum obat nggak turun, coba cek gaya hidupnya, bagaimana pola makannya, pikirannya bagaimana, stres nggak? Karena kalau misalkan stres overthinking, badan kita akan mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin yang ketika Bapak Ibu konsumsi obat itu nggak bekerja dengan baik. Makanya harus dijaga juga pola pikir, itu pentingnya kenapa dokter edukasi jangan stres pikirannya. Nah, untuk pola makan, 1 jam setelah makan itu untuk pasien gula darah yang tinggi perlu adanya aktivitas fisik supaya nggak terjadi lonjakan gula darah. Nah, kalau pada pasien gagal ginjal, gula darahnya naik, kreatin, urium itu bisa ikutan naik Bapak Ibu. Jadi tangani ginjal itu nggak bisa setengah-setengah. Oke, dan dijaga juga jam istirahatnya atau jam tidur jangan begadang, kalau begadang spike gula. Harusnya ketika Bapak Ibu tertidur, istirahat dengan baik, dengan tepat, itu akan membakar gula. Nah, jadi jangan begadang ya, dan jangan lupa olahraga karena musuh diabetes adalah olahraga. Jalan kaki 5.000 sampai 10.000 langkah per hari atau jalan kaki 30 menit itu membantu menurunkan HbA1c. Kuncinya untuk pasien gagal ginjal dengan riwayat gula, kontrol HbA1c bagusnya di bawah 5,6. Kalau tinggi, program supaya dia turun. Nah, kalau sudah mengatur semua pola makan, "Pak, saya sudah mengatur pola makan dengan konsep pola tanpa zat lima sempurna, kok nggak ada perkembangan yang nggak ada hasilnya?" Itu karena Bapak Ibu kurang yang namanya nutrisi. Pada pasien ginjal sejak stadium 3 itu harus dibatasi pola makannya. Nah, kalau terus dibatasi pola makannya, Bapak Ibu tidak berusaha melengkapi, inilah yang menjadi penyebabnya. Kenapa? Kreatin, urium itu bukannya turun, tapi malah naik terus. Akhirnya berdampak ke nilai EGFR atau nilai fungsi ginjal turun. Maka diperlukanlah nutrisi tambahan sebagai pelengkap. Ingat, nutrisi ini makanan tambahan sebagai pendukung obat, bukan pengganti dari obat. Tetap minum obatnya, buat yang sudah hadir tetap, tapi diperlukanlah nutrisi ini untuk pemulihan dan penguatan ginjal. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang mau konsultasi lebih detail sesuai dengan kondisi masing-masing, karena setiap orang itu beda kondisi, beda juga penanganannya. Saya sediakan yang mau konsultasi sama saya dan mau menjadi program pendampingan ginjal dengan nutrisi dan juga pola makan, bisa langsung cek di profil, hubungi nomor saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.